Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang kedatangannya diimpikan dan ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu ada di hati kita. Kita selalu merindukan untuk ketemu dengannya. Tidak lama lagi kita akan segera menyambut kedatangannya. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Ketika ada sesuatu yang istimewa akan kita temui, sudah barang pasti kita harus menyiapkan diri kita. Ada 10 kiat bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, supaya engkau beruntung. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan ini. Dosa-dosa kita sebanyak bilangan pasir di padang Sahara. Begitu banyak nota-nota hitam yang ada di hati kita. Dosa dan kemaksiatan seringkali menyapa hidup kita. Bulan Ramadan adalah bulan suci. Sudah selayaknya jika kita memasuki bulan suci ini dengan kesucian jiwa, dengan kesucian diri, maka Allah memerintahkan wa tubu ilallahi jami'a. Hendaknya engkau sekalian wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Mereka yang bertaubat kepada Allah seakan-akan mereka tidak memiliki dosa. Ketika kita menyesali dosa-dosa kita, sehari 2 hari ini menjelang masuknya bulan Ramadan, kita sucikan diri kita dari dosa-dosa yang banyak kita bawa di pundak kita. Dalam sholat kita, dalam doa istiftah, ketika kita berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Kita berharap sebelum kita masuk bulan Ramadan, Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun manusia yang terbebas daripada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annal ibada lam yudhnibu." Sekiranya ada hamba-hamba Allah yang mereka tidak pernah berbuat dosa, la khalaqallahul khalqa yudhnibun. Niscaya Allah akan menciptakan manusia yang lain. Allah akan menciptakan ciptaan yang lain yang mana mereka berbuat dosa. Thumma yaghfiru lahum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara terbaik bagi seorang mukmin untuk menyambut bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wahai orang-orang yang beriman, wahai umatku, tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallah. Karena sesungguhnya aku bertaubat, istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Fil yaumi mi'ata marrah. Setiap hari sebanyak 100 kali. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu pun beliau masih bertaubat sehari paling tidak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita, seorang hamba yang berumuran dosa? Tidak ada jaminan masuk ke dalam surga. Tidak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni. Sudah selayaknya kita untuk bersimpuh di hadapan Allah, menangisi dosa-dosa kita, menyesali kesalahan-kesalahan kita, lalu memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Dengan inilah kita akan masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang suci, dengan jiwa yang suci. Karena dosa-dosa itulah yang seringkali menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar Allah berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan. Jangan pernah lalai Bapak Ibu, karena tinggal sehari, karena tinggal 2 hari, karena tinggal 3 hari, lalu kita tidak berdoa lagi agar Allah memanjangkan usia kita, agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Betapa banyak
orang-orang yang sedang menunggu datangnya hilal Ramadan, Allah mencabut nyawa mereka. Para ulama sejak 6 bulan yang lalu, mereka sudah berdoa kepada Allah agar Allah memanjangkan usia mereka, mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Sehari 2 hari ini, kita harus lebih sering lagi berdoa kepada Allah. Semoga Allah memanjangkan usia kita, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan kita siap untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, dimudahkan melakukan ketaatan di bulan Ramadan nanti. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkenan menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan sebelum Ramadan maupun di bulan Ramadan. Kiat ketiga, bergembira. Kita patut untuk bergembira. Kita patut dan sudah selayaknya menyambut bulan Ramadan dengan penuh gembira. Karena datangnya bulan Ramadan, masuknya kita ke bulan Ramadan, ketemunya kita dengan bulan Ramadan, itu menandakan nikmat besar dari Allah bagi kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bulan Ramadan kemarin bareng dengan kita, saat ini sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pantas bergembira karena bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Kita pantas bergembira menyambut bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Kiat keempat, apabila di antara kita masih ada yang memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu, segeralah selesaikan bulan ini. Segeralah diganti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Salamah, beliau mengatakan, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Sungguh aku masih punya hutang puasa Ramadan yang lalu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fama astati'u an aqdiyahu. Aku belum punya kesempatan, aku belum mampu untuk menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Maka beliau mengganti Ramadan tahun lalu itu dengan puasa di bulan Sya'ban. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Aisyah ini, kata beliau, annahu la yajuzu ta'khirul qadha, tidak diperkenankan, tidak selayaknya seorang muslim memiliki hutang puasa Ramadan yang lalu memasuki Ramadan tahun ini sementara dia belum menggantinya. Yang kelima, membekali diri kita dengan ilmu seputar puasa dan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita dimudahkan dalam program Madrasah Ramadan ini. Kurang lebih 15 hari kita menuntut ilmu bersama-sama. Tidak terasa Bapak Ibu, setiap pagi kita mendapatkan kiriman materi. Setiap pagi kita mendapatkan kiriman video yang dari situ 10 menit, 12 menit, 7 menit kita saksikan, kita baca, kemudian kita perkuat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tidak terasa 15 hari kita sudah membekali diri kita dengan hukum-hukum seputar Ramadan. Bapak Ibu, tahun lalu mungkin kita nggak punya kesempatan seperti ini. Tahun lalu Bapak Ibu, kita mungkin masuk bulan Ramadan tanpa mengetahui tentang macam-macam puasa, tanpa mengetahui tentang kenapa dinamakan bulan Ramadan, keutamaan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, terutama dengan program ini. Kita bisa membekali diri kita dengan ilmu di sekitar hukum-hukum puasa dan Ramadan. Dan insya Allah kita niatkan untuk selalu meningkatkan keimanan kita selama bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Maka merugilah kalau kita masuk ke bulan Ramadan belum menyiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ibadah puasa Ramadan. Kiat yang keenam untuk menyambut Ramadan, selesaikan urusan-urusan, selesaikan tugas-tugas, selesaikan kerjaan-kerjaan yang kita perkirakan nanti akan mengganggu kehusuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu punya janji. Bapak Ibu misalkan ada kontrak, ada transaksi, ada kewajiban-kewajiban. Usahakan dalam sehari 2 hari ini kita selesaikan. Sehingga apa? Di bulan Ramadan nanti kita tidak perlu
disibukkan dengan urusan-urusan yang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mengganggu ibadah puasa kita, mengganggu ibadah tarawih kita. Ayo kita selesaikan tugas-tugas kita. Kalau ada hal-hal yang perlu dibeli, belilah sekarang Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita sibuk beli pakaian, kita sibuk beli ini. Padahal itu waktu mustajab untuk berdoa, waktu mustajab untuk beribadah. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Siapkan dari sekarang apa keperluan-keperluan kita selama 1 bulan ini, agar kita tidak terpaksa harus desak-desakan di pasar, di mall, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ajaklah istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga besar kita. Kalau kita berdekatan dengan mereka, ajaklah makan malam, ajaklah untuk ngopi bareng. Apa yang kita lakukan? Kalau mereka belum tahu tentang hukum-hukum puasa, apa yang sudah kita pelajari selama 15 hari ini, kita ceritakan kepada mereka. Kita tularkan kepada mereka. Nanti semua ibadah yang mereka lakukan, setelah mendapatkan pengetahuan dari kita akan mendapatkan pahala seperti yang mereka lakukan. Usahakan Bapak Ibu, kawan di kantor, kawan-kawan SD kita, usahakan ketaatan, keilmuan yang sudah kita miliki ini berikan kepada mereka. Ceritakan pada anak-anak kita. Kalaupun mereka sudah bareng dengan kita, nuntut ilmu bareng-bareng, sehari 2 hari menjelang Ramadan, duduklah bareng, kita review kembali. Para pilot saja setiap mau terbang, mereka harus membaca buku panduan lagi. Nah, kita juga Bapak Ibu, 15 hari ini misalkan sudah mulai belajar, membekali diri kita dengan ilmu. Ayo kita duduk, kita lakukan bareng-bareng lagi, kita review, kaji kembali, agar kita betul-betul memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sangat siap. Yang kedelapan, motivasilah terutama anak-anak kecil agar mereka mulai latihan untuk berpuasa. Sejak kapan kita melatih mereka Bapak Ibu? Melatih mereka dari sejak kecil misalkan. Terutama kita bisa memakai hadis tentang salat. Muru auladakum bis salati sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika usia mereka 7 tahun. Jadi anak-anak kita yang usia 7 tahun, ayo kita ajak sahur bareng, walaupun belum wajib bagi mereka, tapi ini pendidikan bagi mereka. Kalau sudah 10 tahun, mulai mereka berpuasa dari subuh sampai ke maghrib. Berikan kepada mereka hadiah-hadiah, berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, apa yang disukai oleh mereka, agar mereka punya keinginan untuk mulai berpuasa. Kesembilan Bapak Ibu, siapkan di rumah kita buku-buku yang bisa bermanfaat bagi kita, buku-buku agama, buku-buku hadis, tafsir, yang ringan-ringan tentang amalan-amalan yang pahalanya besar, mengerjakannya ringan. Buku-buku yang ringan tapi memiliki dasar-dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, sehari 2 hari sebelum puasa ini, perbanyaklah tilawah dan membaca Al-Quran. Salama ibnu Kuhail, beliau berkata, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dulu dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi bulan Sya'ban sebagai bulan di mana mereka pecinta Al-Quran, mereka banyak membaca Al-Quran. Ayo kita sambut bulan Ramadan ini dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Lebih sering lagi untuk membaca Al-Quran, lebih dekat lagi kepada Al-Quran, mentadaburi, memahami makna-makna yang ada di dalamnya. Amr ibn Qais berkata, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu. Jadi Amr ibn Qais dulu diceritakan ya, wa kana Amr ibn Qais, dan sesungguhnya dulu Amr ibn Qais kalau datang bulan Sya'ban beliau tutup tokonya. Apa yang beliau lakukan? Wa tafarraga li qiraatil Qur'an. Dan beliau menyibukkan diri beliau. Beliau konsentrasi di bulan Sya'ban untuk membaca Al-Qur'an. Mungkin kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman beliau. Paling tidak Bapak Ibu, waktu duha kita, waktu sore kita, waktu malam kita, waktu sepertiga akhir malam kita gunakan di akhir bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Abu Bakar Al-Bulkhi berkata,
Syahrul Rajab, syahrul zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Lalu kemudian wa syahru Sya'ban, sementara bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman itu. Ramadan adalah syahru hisadis zar'. Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman yang sudah kita tanam. Artinya di Rajab kita menyiapkan diri kita. Di Sya'ban kita mulai belajar tentang datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di mana kita memanen ilmu-ilmu yang kita pelajari untuk kita terapkan. Kemudian kita berharap bisa memanen pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.